Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Junian Putra Pambudi, NIM 219203887 dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan mengerjakan tentang UAS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Muhammad Idris Purwanto MM. Nah, di sini saya akan mengulik masalah solusi kebangsaan yang saya kupas dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Nah, saya sendiri akan mengupas tentang Holywing Group. Perlu kita ketahui, Holywing Group adalah sebuah perusahaan yang kini namanya sedang melambung di Indonesia. Kita ketahui sendiri, brand utama dari Holywing yaitu berupa bar, klub, dan restoran yang telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ketahui, Holywing yang identik dengan hiburan malam tersebut tidak hentinya menuai kontroversi, mulai dari pelanggaran aturan PPKM di sejumlah gerai, menjual minuman keras beralkohol yang lebih dari 5%. Kemudian yang terbaru adalah kasus penistaan agama melalui promosi yang dibagikan laman akun resmi Instagram Holywing. Pertama, kita akan membahas tentang penistaan agama melalui poster promosi Holywing. Postingan yang diunggah pada Kamis 23 Juni 2022 di laman akun Instagram @holywingindonesia tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak. Dalam poster tersebut, Holywing tampak memberikan promosi minuman keras gratis untuk seorang yang bernama Muhammad dan Maria. Perlu kita ketahui bersama, nama Muhammad adalah nama seorang nabi yang dimuliakan dalam ajaran Islam, dan nama Maria adalah nama ibunda Yesus Kristus yang juga mulia dalam ajaran Kristani. Dalam ajaran Islam sendiri, umat muslim dilarang untuk meminum khamar atau minuman keras. Apalagi dalam postingan ini, selain mengajak untuk minum minuman keras, Holywing juga menyertakan nama seorang yang dimuliakan dalam ajaran Islam. Tentu hal yang dilakukan Holywing merupakan hal yang mencederai nilai Pancasila. Mengingat sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka berarti Indonesia adalah negara yang menganut agama, di mana seluruh warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma agama yang dianutnya. Bahkan dalam urusan agama, Indonesia tidak hanya mengakui satu agama saja. Indonesia bahkan mengakui 6 agama untuk membebaskan kepada warga negaranya untuk memilih kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, tindakan yang menyinggung tersebut akan menjadi masalah serius di Indonesia. Disayangkan, dalam kasus ini Holywing telah mencederai nilai Pancasila tersebut. Kalau ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, oknum Holywing yang membuat dan mempublikasi poster tersebut kemungkinan dapat terancam pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Yang kedua, menurut pasal 156 atau pasal 156A KUHP tentang penodaan agama menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp4.500.
Kemudian pada ayat 156 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa yang sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk kasus Holywing ini sebaiknya kita jadikan renungan bersama. Sudah sejauh mana kita memegang teguh nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita mempertanggungjawabkan keimanan kita pada Tuhan. Sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tanpa kita sadari seringkali kita toleransi. Pancasila sendiri tidak bisa ditawar. Di masa depan kasus ini tidak boleh berulang kembali. Mari bersama generasi milenial hukum harus tegak dan adil mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.